Salam semuanya. Salam. Hari ini saya akan membawakan khotbah. Mari kita memulai khotbah hari ini dengan kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami semua ingin mendengarkan khotbah ya Tuhan. Berkatilah Stephen yang ingin memberikan khotbah ya Tuhan, dan berkati juga teman-teman Stephen yang ingin mendengarkannya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini saya akan membawakan khotbah yang berjudul Buah Roh. Apa sih buah roh itu? Buah roh ada berapa sih? Kita buka Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ayat 22 sampai 23. 22 sampai 23. Galatia berapa? 5. Ayat 22 sampai 23. dah. Boleh Brayden bacakan? Hai istri, taatlah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Galatia 5 Brayden. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Waduh, jemaatnya ngantuk. Ayat 22. 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, buah roh itu ada 9, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih apa sih? Kasih dalam buah roh. Kasih bisa dibilang juga kasih tidak mementingkan diri sendiri seperti kasih Allah kepada kita. Kita mengasihi orang lain, jangan kita mengharapkan juga imbalan. Kita memberikan orang kasih yang sepadan. Jangan kita mengharapkan kasih yang lebih. Kayak kita mengharapkan kasih orang tua. Kita melihat tadi kita lebih dikasihi, kita enggak, kita mengambek. Jadi kita harus lebih, oh Tuhan, kenapa kasihku tidak lebih besar daripada adik? Ya sudah, nggak apa-apa. Setidaknya kita sudah dikasihi. Yang kedua, ada sukacita. Kita harus selalu sukacita. Jangan datang ke sekolah, mukanya udah lemah lesu, hari ini belajar. Nggak ada sukacitanya. Ke gereja, malas-malesan. Kita harus ada yang namanya sukacita. Kita harus bersemangat, bersukacita, memulai hidup yang baru. Terus yang ketiga ada damai sejahtera. Ini sering banyak yang tidak mementingkan ini. Damai sejahtera. Padahal ini adalah salah satu yang utama untuk mendapatkan semuanya. Kita harus damai kepada yang lain. Kita bisa damai, kita bisa hidup rukun lah. Kita tidak berbuat jahil, menyenangkan hati teman. Kita harus saling damai kepada teman. Jika kita berbuat salah, kita harus mengakui kesalahan kita. Jangan kalau disuruh minta maaf bilangnya dia duluan. Kita harus minta maaf meskipun siapa duluan yang salah, kita harus tetap meminta maaf. Terus selanjutnya ada kesabaran. Nah, ini dia yang paling banyak dilanggar ini, kesabaran ini. Pasti banyak lah yang mau gak sabar. Saya juga kok gak sabar orangnya. Saya pengennya duluan aja. Tapi karena buah roh ini ada 9, dan yang salah satunya adalah kesabaran, dan di ayat 23 dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kita nggak bisa menentang hal-hal yang ada di dalam buah roh itu. Jadi kita harus sabar. Meskipun kita dikatain, kita harus selalu sabar. Ya kita ingat, Tuhan aku sabar ya Tuhan menghadapi hari ini. Kita harus bersabar. Kita berdoa aja kepada Tuhan jika ada hal yang kita alami hari ini, ataupun ada yang tidak enak, kita sabar aja.
Terus ada kemurahan, kebaikan hati, kemurahan. Jadi kita harus menunjukkan kemurahan kita kepada orang lain. Jangan mentang-mentang kita, wah, gue lebih pintar dari dia, kenapa gue harus baik ke dia? Jangan seperti itu. Saya juga kok kayak gitu, tapi kayak kita harus berbuat baik kepada orang lain. Kita harus memurahkan hati kita. Kita harus berbuat baik, memurahkan hati kita. Kita harus memurahkan hati kita. Selanjutnya ada kebaikan, sama seperti kemurahan. Kita harus berbuat baik selalu, setiap hari. Kita melihat pengemis di jalan, kita kasih duit meskipun kita punyanya seberapa. Kita melihat teman kita nggak jajan, kita jajanin meskipun kita nggak bawa duit, minjem temen. Kita selalu harus berbuat baik meskipun kebanyakan orang pengen dibaikin. Selanjutnya kesetiaan, keteguhan iman dan kejujuran yang dapat diandalkan. Terus ada lagi kelemah lembutan, sikap rendah hati dan lembut, tidak kasar. Kelemah lembutan, sikap rendah hati, lembut dan tidak kasar. Harusnya cewek-cewek punya nih sikap kelemah lembutan. Cowok juga bisa mempunyai sikap kelemah lembutan, tapi jangan terlalu lemah lembut, ntar dibilangnya bencong. Selanjutnya penguasaan diri, kemampuan mengendalikan keinginan dan hawa nafsu. Kita harus punya ini yang paling penting, penguasaan diri. Kalau kita nggak ada penguasaan diri, kita bisa menginginkan sesuatu apapun caranya, dengan cara apapun. Mau mendapat nilai tinggi, caranya nyontek. Mau dapat duit jajan lebih, caranya mahal. Jadi kita harus ada yang namanya penguasaan diri untuk menguasai diri kita, dan kita bisa menganggap hal yang baik dan yang jahat, hal yang benar dan buruk. Kita harus bisa membedakan. Nah, dari buah-buah roh itu kita bisa belajar bahwa banyak buah roh yang harus dicontoh untuk menjalani hidup yang lebih baik. Kita juga bisa meninggalkan sifat-sifat lama kita untuk memulai sifat baru yang ada di dalam buah roh. Kita harus mematuhi buah roh agar kita selalu diberkati oleh Tuhan dan kita bisa memulai hidup yang lebih baik lagi. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sudah mendengarkan khotbah ya Tuhan. Kami telah belajar tentang buah roh ya Tuhan. Berkatilah kami ingin melakukan segenap yang ada di buah roh ya Tuhan. Kami ingin berubah, kami ingin melakukan apa yang Kau perintahkan ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.